ingin menuangkan perasaan dalam tulisan gitu atau memang hobi? Dari riset naskah atau menulis naskah dan mengambil angle kamera segala macam terus mengeditnya semuanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LPM Al-Fajar Talk Show Series. Let's talk about anything. Bersama saya Zara Tusipo yang akan menjadi host pada talk show series kali ini. Yang pastinya sebelum itu saya akan menyapa teman-teman yang ada di sini. Selamat pagi. Pagi. Udah pada makan? Sudah. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, entah kapan kalian menonton ini, selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore. Dan selamat menonton sampai habis ya. Kali ini seperti biasa, LPM Al-Fajar mengundang orang-orang spesial dan ahli di bidangnya. Karena tema kali ini adalah tentang dunia kejurnalistikan. Kami secara khusus mengundang seorang jurnalis yang bekerja di media Kalimantan Post dan Indosiar SCTV Banjarmasin. Most welcome and the one and only Kak Adiat Ihsan. Terima kasih. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Ada bubur. Sama, saya juga gugur di sini. Di sini boleh pakai aku ya? Gitu ya? Iya. Biar kita lebih santai gitu. Oke. Karena tadi aku udah memperkenalkan kakak nih, tapi kan cuma sedikit. Kami pengen dengar langsung dari kakak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mungkin tadi sudah dikenalkan ya secara nama Adi Ihsan. Kalau pekerjaan seorang wartawan, jurnalis di Kalsel Post sama stranger di amatir untuk televisinya itu Indosiar SCTV Banjarmasin. Nah, perlu alamat segala macam tadi? Boleh. Ya. Alamat aslinya ke orang Amuntai. Asli orang Amuntai, tinggalnya di desa Telagasari, rumah orang tua. Tapi pekerjaan saat ini ya, keluarga di Margasari. Mungkin ada yang tahu kan, Margasari arah Datu Kapur. Nah, tidak jauh sekitar sana aja. Pekerjaan untuk wilayah kerja tetap kerjanya di Hulu Sungai Utara. Jadi pulang balik karena tiap minggu. Bilanya weekend balik gitu nah. Padahal baliknya harusnya balik ke sini sih. Tipe yang melakukan perjalanan ya Kak? Ya lumayan lah setiap minggu. Oke, kita masuk nih ke list pertanyaan yang sudah tim kreatif sediakan. Siap. Oke. Berbicara tentang dunia jurnalistik nih Kak, karena emang itu tema kita, kami pengen lebih tahu mengenai perspektif dan background dari seorang Kak Adiat gitu. Dari awal tertarik ke dunia jurnalistik sampai akhirnya menjadi seorang wartawan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak? Oh iya. Mungkin ya ini momentum pertama kakak ya. Abang ya. Biasanya abang atau kakak aja? Abang. Untuk acara talk show biasanya cuma memberi pelatihan materi segala macam. Nah, kalau dibilang sejak kapan sih sebenarnya sudah saat kuliah. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Saya sendiri dulu berkuliah di Stairaha, tapi belum sampai lulus. Tadi sudah saya jelaskan ya, belum sampai lulus. KKN terstop karena semester 5 itu sudah menggeluti bidang jurnalistik. Berkuliah itu sekitar tahun 2010 awal masuk 2009 kalau nggak salah. Nah, saat ini usia sudah 33 tahun. Mungkin basicnya aja tampaknya masih muda ya lihat. Alhamdulillah. Usia sudah 33 tahun. Ya, lumayan tua. Kuliah di Stairaha sempat
tapi belum jadi alumni. Nah, karena belum menyelesaikan studinya. Karena yaitu bekerja terlebih dahulu sebagai tenaga honorer di sekolahan dasar SD Sungai Malang 4 yang di belakang candi. Nah, jalan berapa bulan itu masuk di daerah Balangan. Itu sudah bergelut di dunia jurnalistik. Dulu masih di tabloid ya, berita tabloid. Jadi yang tayangnya setiap bulan aja. Tapi di daerah Balangan sambil kuliah. Nah, cuman ya tadi karena terlalu ramai bekerja, akhirnya kuliahnya nggak selesai. Terus berkuliah lagi. Jangan lama sih kuliahnya itu. Nah, tapi belum lulus lagi. Di akhir lagi, stop dan pindah lagi. Jadi statusnya saat ini masih mahasiswa. Nah, sudah ini jurusan yang ketiga dari bahasa Inggris dulu, tertulis bahasa Inggris. Habis itu kearsipan. Nah ini mau ke komunikasi. Nah, jadi sudah tiga jurusan. Nah, kalau yang ditanya kapan ketertarikannya, sebenarnya sih awalnya tidak sengaja terjun ke bidang ini. Dulu itu kuliah sambil kerja juga kan, karena untuk kuliah harus biaya sendiri. Kalau disambat, ya dibilangnya seperti itulah. Mungkin semua paham, karena kuliah harus dengan biaya sendiri, nah, seperti itu. Tapi ya tadi karena kuliah sambil bekerja, mungkin terlalu asik dalam bekerjanya. Masuk ke dunianya. Iya, terlalu dalam benar bisa. Satu sisi terabaikan, akhirnya nggak selesai. Nah, itu sekitar tahun 2012 nggak salah mulainya. Ya, 2012 itu sudah masuk di jurnalistik. Habis yang tenaga kontrak honor, pertama tugas di Kabupaten Balangan. Nah, setelah itu pindah lagi ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai. Jadi sempat di Barabai. Setelah itu karena medianya dulu ada namanya Media Kalimantan tutup, pindah lagi ke media lain dan akhirnya sempat di Banjarbaru sekitar setengah bulan, 15 hari, lalu pindah lagi ke Hulu Sungai Utara, yang Utai, karena memang mau memilih supaya lebih dekat rumah gitu. Ada lagi tinggal di kos segala macam. Dulu di kos juga di Barabai. Jadi di sini kan tinggal karena rumah orang tua. Jadi ya nggak terlalu terbebani dengan biaya juga. Ketertarikan ya tadi sebenarnya karena dulu lebih suka menulis bebas gitu waktu itu. Nah, menulis bebas terus ditawari lah. Memang ada sengaja karena butuh pekerjaan. Nah, setelah jalan beberapa tahun ternyata asik, sudah mulai ada pengalaman, pindahlah ke media yang lebih besar dan menetap di Kabupaten Barabai, Hulu Sungai Tengah saat itu. Dan itu kita mendalami, yang benar-benar mendalami itu tahun 2013, 2014 kalau salah. Itu lebih mendalami bidang jurnalistik. Lebih dalam, kita mengeksplor segala macam dengan berbagai beritanya. Mempelajarinya ini apakah secara otodidak atau mungkin sama teman-teman gitu Kak? Ada beberapa sisi. Kita kemarin itu, saya belajarnya otodidak sambil membaca, maksudnya gitu kan, mempelajari cara penulisan yang baik dan benar, terus dibimbing. Nah, dibimbing dari teman-teman redaksi juga yang ada di perusahaan media masanya. Nah, intinya jangan takut salah saat itu, karena saat kita mau menulis, mungkin pengalaman buat pian juga nih, untuk menulis itu kadang bingung apa yang harus ditulis. Itu pasti awalnya pun seperti itu, tapi beda dengan orang yang mahir dengan menulis cerpen atau diare, ya, tulisan harian diare seperti itu. Nah, itu mulai ketertarikannya karena lebih dalam
ya akhirnya sampai saat ini. Nah, kalau dikatakan apa sih penyebabnya? Menarik, sebenarnya menarik di sini karena kita dapat ilmu berbagai macam. Karena jadi wartawan itu kita harus mempelajari juga. Misal terjun ke lapangan tentang ilmu pemerintahan, mau tidak mau kita harus belajar dulu tentang bidang itu. Atau bidang dengan politik, mau tidak mau kita harus belajar tentang politik, olahraga sama, terus juga peristiwa hukum dan kriminal. Mau tidak mau kita harus belajar. Mungkin itu sih ketertarikan. Berarti diawali dengan ketertarikan menulis ya Kak? Apakah ini menulisnya dari awal karena memang ingin menuangkan perasaan dalam tulisan gitu atau memang hobi? Belum sih, masih kalau bilang hobi tidak juga. Kalau dibilang lebih kepada penasaran, nah seperti itu, lebih kepada penasaran. Mungkin buat Pian itu juga Mbak sama Bang yang lainnya ya, karena dulu itu jiwa penasarannya lumayan tinggi gitu. Bahkan sampai pernah mencoba menjadi YouTuber. Jadi YouTuber ya lumayan lah untuk penontonnya gitu. Ada yang diangkat berbagai macam. Tapi karena sendiri karena belum punya tim. Iya, tidak ada rekan-rekannya. Iya. Jadi kesulitan. Mungkin lebih asik sebenarnya itu ada tim. Nah seperti itu untuk yang menjadi YouTuber, karena mau mencari riset naskah atau menulis naskah dan mengambil angle kamera segala macam terus mengeditnya semuanya sendiri. Tapi kita belajar mengedit video, membuat aplikasi, menggunakan aplikasi sebagai macamnya, terus mengoperasikan kamera. Nah, mau tidak mau kita belajarnya ya tadi otodidak dari YouTube atau dari blog-blog seperti itu aja. Mungkin karena kita ini tentang dunia jurnalis ya, jadi kita bakal membicarakan mengenai berita. Oke. Tapi ada pertanyaan nih, adakah yang mau baca berita sudah hari ini? Belum. Pokoknya ya silakan lah, setiap hari usahakan baca berita di akun-akun. Harus ada itu link-link aja nih, link-link berita atau melihat informasi di platform media sosial lainnya. Kenapa? Karena mungkin ada kebutuhan informasi kita, termasuk misalnya mencari informasi kerja, nah seperti itu. Itu salah satu kita. Ya kayak yang kita follow atau yang kita ikuti itu mengenai berita-berita itu bakal secara tidak langsung akan kita ketahui itu, tanpa kita mencari tahu sendiri. Iya betul. Oke, berita nih. Kalau di TV-TV itu kan biasanya berita yang tersedia itu pasti yang udah jadi gitu, yang sudah berupa berita yang siap untuk diterima oleh masyarakat. Nah, tapi kan untuk beberapa orang yang tidak terlalu mengikuti dunia wartawan dan yang nggak ngeh gitu gimana proses mencari berita, menyunting sampai berita itu siap untuk ditayangkan. Mungkin dari Kak Adiat langsung nih bisa sedikit menjelaskan gimana proses berita itu sampai bisa tersampaikan, Kak. Jadi tahapan untuk di lapangan ya, kita seorang wartawan mungkin ya dari saya, dari mulut sendiri. Nah, kita mendapat sebuah informasi. Nah, atau kita mencari sebuah informasi, kita melakukan riset. Maksudnya riset itu ada bagaimana dengan ini, kegiatan ini, sama seperti apa tahapannya, misalnya ya bagaimana segala macam. Nah, kita kumpulkan bahan-bahan risetnya, terus kita melakukan tahapan mendatangi narasumber. Ingat, kalau punya wartawan itu cuma menggali informasi, bukan sifatnya berita ya, bukan opini. Kalau opini itu pendapat pribadi, tulisan yang dibuatnya pribadi. Tapi kalau yang berita itu kita ada narasumbernya seperti itu. Nah, jadi ada perbedaan juga di situ sebenarnya. Kita mencari narasumber, menanyakan tentang hal-hal apa yang mau kita tanyakan tadi. Misal kegiatan seperti ini aja, ambil contoh.
Ini kegiatan tentang podcast. Nah, pesertanya dari mana, nah, seperti itu. Tempatnya di mana, mengapa ini menjadi dilaksanakan gitu, mengapa menjadi agenda rutin misalnya, ataukah siapa pesertanya, nah, kapan, apakah berlanjut lagi. Nah, itu yang kita riset dan kita buat pertanyaan. Nanti ditanyakanlah dengan anggaplah panitia pelaksana atau ketua pelaksananya atau ketua LPM ya. Nah, ketua LPM nya itu tahapan untuk wawancara. Setelah wawancara data tadi sudah terkumpul, baru kita olah di sini maksudnya kita ketik sesuai kaidah jurnalistik ya. Jadi ada kaidah-kaidah jurnalistik, misal 5W 1A. Nah, seperti itu. Nanti kita olah, baru kita kirim ke redaksi. Tim redaksi biasanya yang tugasnya itu memperbaiki. Tapi sebelum itu kita cek dulu. Nanti dicek dulu tulisan kita, mungkin ada yang typo atau salah ketik gitu lah. Biasanya kan kalau yang ketik seperti itu. Kalau yang ulun sendiri, saya sendiri mengetiknya pakai HP. Karena mau dikirimnya pakai WA atau email. Nah, jadi ngetiknya di HP aja, bukan di laptop lagi. Kita ketik dulu, kita cek. Nah, setelah dicek baru dikirim ke redaksi. Nanti tugas redaksi yang memperbaiki atau ada yang kurang pertanyaannya bisa dia, baru nanti dipublis. Jika dalam berita itu udah kayak sudah terkirim dan sudah tersebar lah, tapi di situ ada typo gitu Kak. Itu gimana? Apakah akan mengurangi nilai penyampaian berita atau tidak apa-apa gitu karena memang kesalahan yang tidak terduga? Kalau yang typo-nya mungkin satu huruf nggak masalah sih, tapi kalau beda makna, nah ini yang sulit. Kalau sudah beda makna itu wajib dikoreksi karena membahayakan juga sih. Membahayakan karena perbedaan makna itu yang asalnya mungkin kayak misal peristiwa didapat di kantong, padahal harusnya tidak didapat, tidak ditemukan, tertulis ditemukan, atau tidaknya itu salah ketiknya, jadi maknanya itu berkurang malah ditemukan. Itu mau tidak mau harus kita perbaiki. Nah, seperti itu karena bahaya. Kalau sudah sifatnya beritanya itu bernilai tinggi gitu lah, agak urgensi, jadi harus diperbaiki seperti itu. Agar tidak salah dalam salah kaprah. Nanti tahunya pembaca nih, padahal jarang kata narasumber ya, harusnya tidak gitu lah. Tapi kenapa tertulis maknanya itu memiliki gitu. Nah itu yang perlu dikoreksi juga. Oke, terima kasih Kak. Sebentar saya menyontek dulu. Ini tuh pertanyaan yang gak semua orang penasaran, tapi kami khusus dari Abang Al-Fajar pengen tahu nih, apa sih perbedaan antara wartawan daerah dan wartawan pusat gitu? Apakah memang sama saja atau ada perbedaan dari skala pekerjaan yang mereka lakukan gitu? Ini dulu jawabnya, saya jawabnya sesuai pengalamannya dan sepengetahuannya. Karena saya pun belum pernah bertugas di pusat gitu, masih di lingkup daerah. Cuman kalau bedanya pasti ada. Kalau tugasnya sama-sama menggali informasi, mengumpulkan berita, menulis berita, itu kegiatan kejurnalistikan. Bedanya itu kalau di pusat mungkin lebih banyak jam terbang. Suatu peristiwa, suatu kejadian untuk mengumpulkan informasi, pokoknya intinya banyaklah untuk pemberitaan itu. Apalagi kita yang aktif bekerja di peristiwa gitu, itu banyak sekali. Bahkan sampai ada yang tidak tahu kita gitu. Saking banyaknya sudah fokus dengan satu berita A, tapi berita B kita tidak tahu nih, malah ketinggalan jadinya. Nah, jadi kalau yang dibilang itu pasti sibuk mereka itu. Nah, sama halnya misalnya kayak ada lagi di provinsi nih, di Kota Banjarmasin atau di lain pun sebenarnya sama.
ada dibagi untuk wartawan itu tugasnya per des. Des itu misal maksudnya gini, per tempat. Ada yang misalnya di bidang politik saja. Nah, ada yang bekerja di bidang olahraga saja. Ada yang bekerjanya untuk di hukum. Nah, khusus hukum dikerjakannya. Oh, berarti wartawan tuh jenis pemberitaan mereka pun dibagi gitu ya? Iya, tapi itu untuk yang di pusat ya, di pusat sama yang mungkin di provinsi enggak seperti itu nasional. Kalau di daerah, nah bedanya di daerah kita harus dituntut serba bisa. Maksudnya serba bisa itu gini, kita bisa berita tentang olahraga untuk halaman olahraga, kita harus bisa tentang berita politik untuk halaman politik, kita harus bisa tentang berita seremoni, misalnya kegiatan pemerintahan. Nah, ada lagi berita tentang kejadian peristiwa. Nah, kita harus bisa juga hukum, nah, termasuk atau tambahan itu berita tentang yang sifatnya humanis, picture yang mengangkat kehidupan seseorang. Nah, seperti itu dengan tulisan-tulisan. Nah, seperti itu. Makanya kalau yang dibilang ditanyakan perbedaannya, pasti ada perbedaannya. Tapi untuk kegiatannya sama. Kita mengelola menggali informasi dan mengumpulkan, nanti dikirim untuk menjadi sebuah berita yang perlu dibaca. Berarti wartawan daerah itu dituntut untuk serba bisa. Ibaratnya ninja itu kalau bisa itu bisa seluruh teknik ya? Iya. Teknik bisa. Nah, seperti itu Bang. Jadi agak perbandingannya memang agak jauh sih, tapi kegiatannya sama. Ya itu sih. Oke, ini ada istilah nih Kak, yang lagi viral gitu. Untuk orang-orang yang mengikuti dunia jurnalis gitu, ya ada istilah jurnalisme berkualitas. Kalau dari sudut pandang Kak Diat ini, apa sih sepenangkapan Kak Diat gitu mengenai istilah ini? Ya, mungkin hematnya karena ini memang belum terlalu tersiar juga dari yang ulun saya baca ya. Jurnalis berkualitas ini lebih kepada mengedepankan untuk wartawan itu lebih baik. Cuman memang ada nih yang ulun tangkap ada beberapa isu katanya yang ini menyulitkan para YouTuber. Nah, yang seperti ulun lihat di podcastnya macam-macam. Di anggota LPM ada yang jadi YouTuber kan? Oh iya. Luar biasa gitu. Nah, jadi katanya menyulitkan YouTuber atau Google katanya mau tidak bekerja sama lagi. Nah, seperti itu. Memang ada isu-isu seperti itu. Cuman terakhir yang ulun lihat itu di akunnya Instagram Dewan Pers ya. Dewan Pers itu yang di atasnya katanya itu untuk hanya kepada akun media sosialnya media massa. Nah, seperti itu. Mungkin bukan untuk yang YouTuber. Tapi kita belum tahu ya, karena ini sesuai perpres ya, peraturan presiden gitu katanya. Nah, jurnalisme berkualitas tadi ya jelas untuk meningkatkan lebih baik ya, kegiatan seorang wartawan di lapangan. Tujuannya sih sebenarnya begitu. Yang menentukan. Nah, itu aja sih. Oke, itu sekilas mengenai istilah jurnalisme berkualitas ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini tentang perbedaan lagi. Kan karena kan Kak di dunia ini pasti banyak perbedaan. Kecuali perbedaan kita sendiri gitu Kak. Oke, ada istilah jurnalis dan ada juga istilah pers gitu. Menyebutkannya pun agak susah ya Kak. Oke, nah itu perbedaan dari dua istilah itu apa Kak? Kalau yang jurnalis atau jurnalistik ya katanya. Jurnalis atau jurnalistik itu lebih kepada kegiatannya. Ini kata saya rangkum aja ya. Jurnalistik itu lebih kepada kegiatan, mengumpulkan informasi, mengirim berita, fotografer, atau menggali pokoknya yang saat kita berada di lapangan. Nah, tadi pers ya. Pers itu lebih kepada media masanya. Media masanya misal nih ada Banjarmasin Post, Kalsel Post,
SCTP Dosal Banjarmasin itu kepada lembaga atau perusahaannya, persnya itu. Misal LPM Alpajan itu lebih kepada persnya mahasiswa kan, LPM Alpajan, lembaga pers mahasiswa. Tapi kegiatan yang kami lakukan itu berhubungan dengan jurnalistika, baik dia saya orang YouTube ya, misalnya nih untuk yang seperti ini ya, dengan informasi atau fotografernya, nah itu lebih kepada jurnalistika. Sebenarnya itu aja sih bedanya. Nah, tapi ada lagi nih, wartawan. Oh iya. Itu apa Kak? Wartawan itu apa? Wartawan itu lebih kepada kepersoalan. Misal nih saat ini bisa saya disebut wartawan, lebih kepada orangnya. Tapi saat dia berkegiatan dia jurnalis, itu. Nah, tapi kalau dia disebut pers kurang tepat sih, karena dia pers. Tapi kalau disebutkan dia dari pers Kalsel itu, karena ada lembaganya itu. Nah, kalau saya disebut pers, jadi perusahaan dong. Sebagai perusahaan saya. Ya. Makanya disebut banyaknya wartawan, itu ada wartawan, itu ada wartawan, itu ada wartawan. Nah seperti itu ya. Oke, kembali ke berita nih Kak. Di beberapa penayangan kayak di TV atau mungkin di koran pun ada gitu menayangkan kayak seorang pelaku gitu, pelaku kejahatan atau penipuan dan lain-lain itu melakukan sebuah wawancara gitu dengan para wartawan gitu. Dan itu pun kayak walaupun disensor, tapi apakah ada kiat-kiat tertentu atau gimana caranya mereka itu sampai bersedia untuk diwawancarai, dan apakah memang ada feedback atau imbalan tersendiri untuk pelaku ini yang diwawancarai? Contohnya aja nih, ada pelaku tahu boraks. Iya gitu. Ini pelaku tahu boraks ini ditangkap atau tidak? Ditangkap dulu. Sebenarnya jadi ada dua sih. Kalau dia ketahuan memakai borak pas saat mungkin yang penjual aja nih, penjual yang rumahan misalnya. Tapi saat infeksi dari Depok atau dinas perdagangan, dinas terkait, mungkin bisa ditegur lagi. Tapi kalau katanya ini ditangkap, kalau memang kita ada aturan untuk wawancara terkait hukum seperti itu, ada aturan. Nah, ada misalnya kayak ulun media ulun saat menampilkan foto wajahnya di blur atau wajahnya di blur, nama inisialnya disamarkan, ada. Tapi ada juga kita lihat ya di platform media massa. Ada juga yang menampilkan secara utuh, maksudnya wajahnya tanpa di-blur. Nah, nama tanpa disamarkan, misal kayak seperti kasus-kasus besar gitu, tanpa di-blur, tanpa disamarkan. Memang ada, tapi mungkin ya menurut saya juga tergantung dari medianya, mungkin dari medianya ya. Karena dari dulu medianya ada yang disuruh, ada yang belum. Tapi kalau untuk isu-isu nasional jarang sih ada yang ngeblur, misal kayak korupsi aja kan, itu full aja dilihatkan nama, tapi awalnya memang ada inisial. Nah, berita itu sebelum dinaikkan secara dipastikan oleh yang berwenang, biasanya ada kita menuliskan inisial aja. Itu kenapa jadi diinisialkan apa ya? Mungkin karena gini, dia belum ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ditetapkan atau dipanggil, terperiksa segala macam, nah itu sudah namanya sudah full nama kan, ada wajahnya tanpa di-blur. Nah, kadang banyak seperti itu. Jadi kalau yang menurut melihat ya, nih dari melihat ada media yang menuliskan namanya tetap full, ada juga yang menuliskan inisial. Tapi kebanyakan kalau sudah kasus besar itu namanya ditulis lengkap. Kalau sudah ditetapkan tersangka, nah seperti itu, wajahnya tanpa di-blur. Kalau melakukan mewawancarai seseorang kayak tokoh misalnya pejabat atau apapun, itu tuh dipanggil langsung oleh dari pihak sananya atau dari pihak wartawan yang meminta kepada pihak yang ingin diwawancarai.
Yang jelas mau baik tadi yang seperti kasus Borak tadi ya, atau pejabat, kita harus ada komunikasi. Nah, kalau yang di lapangan itu mungkin ada namanya wawancara doorstop. Jadi wawancara langsung doorstop. Saat ya dia keluar dari suatu lembaga misalnya kepolisian atau kejaksaan, atau di KPK, wartawan itu sudah banyak loh. Nah kan dapat dilihat wartawan itu sudah banyak di depan. Dia mau wawancara, mengambil kamera segala macam, mengambil foto. Nah itu wawancara doorstop, wawancara mau langsung. Tapi ada juga yang dipanggil tadi katanya. Kita bisa dipanggil atau kebanyakan sih kita yang meminta untuk wawancara karena kita mau mencari narasumber. Nah jadi kita mendatangi, kita atur jadwal, bisakah untuk wawancara terkait bahan ini misalnya tentang beredarnya tahu borak. Nah seperti itu. Kita misalnya wawancari Balai POM. Kita harus kita atur jadwal aja dulu. Tapi kalau dia ada di lapangan, yang bersangkutan di lapangan bisa wawancara langsung. Nah tapi dengan tetap izin dulu. Nunggu di tempat itu bakal lama atau gimana? Biasanya nunggu sih kalau mau wawancara langsung. Jadi harus sampai selesai seperti itu. Tapi kalau yang untuk mengatur jadwal itu tergantung. Mau misalnya di mana dia, narasumbernya di mana, kita bisa menyesuaikan. Tapi kalau yang saat di lapangan, ya mau tidak mau harus nunggu selesai. Atau boleh kan ini sudah wawancara? Nah, atau minta tanya dulu kapan bisa wawancaranya. Misalnya kata narasumbernya di sini langsung, di tempatnya langsung. Tapi kalau kata narasumbernya di kantor saja atau ada tempat ruangan konferensi pers, nah maksudnya gitu ya, kantor itu. Ya kalau tidak mau kita harus di sana. Jadi komunikasi lah, intinya komunikasi. Yang ya, kuncinya. Kuncinya komunikasi dengan narasumber. Pokoknya buat dia harus ada komunikasi gitu. Jadi skill kita dalam berkomunikasi itu penting ya. Iya, jelas. Karena ini menghadapi orang banyak. Bukan ini rata-rata guru. Bakalan jadi guru ya. Bakalan. Nah, maksudnya itu jurusannya perguruan ya kan. Nah, mau tidak mau buat para abang-abang dan bayi ini harus bisa komunikasi. Baik komunikasi satu arah, komunikasi dua arah. Nah, atau komunikasi dengan berapa orang gitu. Seperti ini misalnya. Ulun aja ya, ini maaf nih sedikit melencengnya. Untuk berpengalaman komunikasi itu sebenarnya ulun di organisasi kampus nggak aktif. Organisasi kampus nggak aktif dulu. Tapi lebih aktif di kegiatan luar, sifatnya kemanusiaan, di pramuka, dulu di PMI, di BPBD gitu kan. Lebih kepada aktif situ. Nah, tapi karena dituntut juga harus menghadapi orang banyak gitu, apalagi sebelum jadi wartawan. Nah, kalau sudah jadi wartawan, akhirnya semua harus bisa gitu. Kita harus berani untuk berkomunikasi, mempertanyakan segala macam. Ya, karena itu kita membuat pertanyaan. Mungkin bisa nih kita bergeser sedikit ya kan. Lagi-lagi kita tuh nggak bisa menghindari pembahasan mengenai perkembangan zaman. Apalagi kalau istilahnya tuh istilah era industri 4.0 gitu. Jadi semuanya tuh serba dunia maya gitu. Pasti teman-teman itu pasti di tangannya tuh ada HP. Udah jadi barang favorit gitu Pak. Atau malah gua HP. Iya, masih relevan dan masih adakah peminat untuk media cetak di era digital sekarang ini? Iya sih. Kalau dulu ramai ya media cetak, kita harus baca koran tiap pagi, tabloid seperti itu. Nah, saat ini akses berita informasi bisa didapat melalui genggaman atau buka laptop sudah bisa kan. Kalau yang dibilang peminat masih ada, tapi kayaknya kecil sih. Lebih sedikit sudah. Tidak sebesar media digital ya. Iya. Karena saat ini media digital itu merambah ya. Contoh aja website, link-link berita ya, platform di Instagram, bahkan sekarang TikTok ya. Ada yang itu berita kan masuk di TikTok segala macam. Terlebih lagi kayak YouTube, itu sudah bisa diakses melalui
handphone. Nah, jadi lebih mudah dan lebih cepat, jelas. Beda dengan cetak. Cetak itu kita menunggu 1 hari. Mencari beritanya hari ini, besok baru tanya. Itu yang kalau yang berita harian. Tapi ada yang tabloid namanya. Itu yang mingguan atau bulanan. Nah, jadi agak ketinggalan. Tapi kalau ditanyakan ada nggak peminatnya, masih ada. Kadang di berita online itu seperti itu ya, di media cetak itu lebih mendalam untuk pemberitaannya ada. Biasanya generasi baby boomers nih yang buka koran. Ya. Nah, jadi kalau yang dikatakan peminat masih ada mungkin, tapi mungkin kayaknya lebih kecil, nggak seramai dulu. Nah, seperti itu. Karena udah melihat juga kayak yang jualan koran di pinggir gitu, yang toko-toko gitu, kayaknya lebih sedikit oplahnya katanya orang itu, lebih berkurang. Nah, lebih kepada kita di media sosial sudah cari informasi. Apakah ada kekurangannya dalam segi perkembangan zaman ini Kak? Kan semuanya serba digital dan semua serba cepat gitu Kak. Betul. Kalau ditanya itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi tergantung kita. Ini tergantung ke personal. Bukan para abang sama mamanya maunya mencari yang positif atau negatif. Berita itu sama. Ada yang mendapatkan berita positif, tapi kadang ada juga pemberitaannya yang lebih melenceng, ya anggaplah kurang bagus. Maksudnya kurang bagus itu gini, digunakan untuk kepentingan aja media sosial itu. Nah, pada saat-saat tertentu, kami tidak menyebutkan saat ini ya. Intinya tuh ya ada media online yang hanya mau mencari kepentingan dari pihak dia saja, bukan kepentingan kontennya. Iya, kepentingan konten saja. Tapi dia tidak menerapkan kaidah-kaidah jurnalistik. Nah, seperti itu. Terus ada lagi kode etik jurnalistik. Kan ada kode etik, ada kaidah-kaidah jurnalistik, itu lebih kepada penulisan segala macam. Kalau kode etik itu untuk wartawannya dan medianya. Nah, jadi bagi buat pian, abang dan banyak, nanti yang bertugas diperhatikan juga tentang kode etik jurnalistik. Mungkin ini belum pelatihan ya? PJTT-nya. Untuk kami yang pena lama sudah, tapi untuk di sini rata-rata pena baru Kak. Ini baru. Jadi insya Allah bakalan merasakan yang namanya pelatihan gitu Kak. Siapa tahu nanti saya lagi yang menjadi pembantu. Ketemu lagi sama kakaknya. Tapi nanti kita kupas lebih dalam. Kalau ada kesempatan. Karena tahun kemarin bukan ulun dari pembicara yang lain, narasumbernya dari ketua PWI. Mungkin kalau tidak ada halangan bisa nanti ulun. Nah, intinya yang tadi ya, pertanyaan tadi ada juga sih, buruknya ada. Nah, kadang ya seperti ini, misalnya media sosial ada hoax ya. Nah, ini bahaya. Sekalian mau sampaikan, hati-hati saat berhentian para abang banyak men-share sebuah berita, tapi beritanya itu hanya sepenggal-sepenggal, seperti apa ya? Yang di grup-grup WA atau di Facebook atau di Instagram. Nah, kadang pemberitaan atau laporannya itu hanya setengah. Itu disebut berita nggak? Belum. Itu hanya sebuah informasi saja. Misal kayak akun Banua kan. Nah, dia mengabarkan ini, tapi keterangan kejadiannya tidak lengkap. Itu disebut berita nggak? Bukan. Karena kalau yang berita tadi harus ada untuk mengandung unsur 5W1 dan jelas ada narasumbernya juga. Nah, seperti itu. Tidak bisa sembarang ya kan? Ya, tidak bisa sembarangan. Makanya ini pesan buat dia, hati-hati seperti itu. Men-share berita yang belum tentu benar adanya. Makanya cek. Mungkin kita bisa break sedikit Kak, untuk menikmati minuman yang dibikin sama Mbak LPM tadi. Insya Allah manis Kak, semanis yang bikin. Amin. Silahkan Kak. Coba, ini lagi lihat minum kopi sebenarnya. Ya.
Kalau Bisa ada bapak, ada masalah. tapi kalau mau bisa minum air putihnya nggak dulu Kak. Silakan. Izin lah. Yang lain. Ulun kopi ya Kak. Oh iya. Kalau suka minum kopi itu ya suka. Dulu tiap malam tiap hari malah minum kopi. Sama Kak. Penikmat kopi juga. Ya penikmat aja lah. Cuman ini lagi diet banyak perlu minum air putih aja katanya. Yang lain mungkin mau, tapi kejauhan. Silakan. Oh maaf. Oke. Kita santai aja ya. Iya, Kita santai aja. ini. Jangan tegang gitu. Nah, nanti ada waktunya kita sambil bercanda. Ya. Mungkin ya harapannya sih kisah-kisah ini menjadi inspiratif untuk teman-teman semuanya. Teman-teman mungkin dari pengalaman Ulun dan dari segi pandangan-pandangan Ulun. Nah, intinya tadi ada satu hal nih, selesaikan studinya. Nah itu penting, selesaikan studinya. Jangan sampai ya, jangan seperti Ulun. Karena saat ini masih kuliah. Ya, tapi memang jujur sih, kuliah kan nggak menentukan mana umur ya kan. Tapi kalau dia bisa saat ini selesaikan sambil walaupun sambil bekerja gitu kan. Pendidikan itu penting Ya, ya. ini kan penting. Karena sayang sudah berapa bayar kalau dihitung itu berapa banyak habis gitu kan untuk biaya kuliah. Tapi ya saat ini pun Ulun kan kuliah juga. Apalagi sekarang tuh banyak pemberitaan tentang hal-hal negatif mengenai perkuliahan dan lain sebagainya. Itu juga berdampak keinginan kita untuk menyelesaikan studi. Iya. Mungkin bisa lebih positif dan tidak terlalu mengarahkannya ke arah negatif mengenai pemberitaan itu Kak. Iya sih. Menurut Kakak sendiri gimana nih kalau misalnya ada berita yang itu bakalan merugikan pihak-pihak tertentu gitu? Terkadang kayak kuliah itu buat apa sih gitu ya? Itu kan malah membuat Kita doang. iya. Kita ya begini. Sebenarnya gini, mungkin ya dari dulu dari kuliah itu untuk apa sih sebenarnya? Ya untuk pendidikan, untuk bekerja juga nantinya kan. Terus untuk mencari pengalaman, mencari tambah wawasan segala macam. Nah, terlepas dari nanti lulus, nah, pasti ada pengalaman yang para mbak dan abang sekalian dapatkan. Baik itu berorganisasi ini pentingnya. Terus ada bisa menulis, padahal orang yang nggak diketahui, kita membuat makalah, menyusun makalah, atau mengenal teman-teman. Kalau dulu ya, kalau saya itu kan suka ya, banyak mengenal orang, apalagi di wartawan itu, jejaring sosial itu lebih tinggi. Nah, siapa tahu dari satu teman dari teman-teman ini nanti ada yang sukses, misal, terus kita dibantu, nah, atau kita mau kerja sama, nah seperti itu lebih kepada membuka. Sukses bareng ya. Iya, sukses bareng. Seperti itu. Jadi kalau ditanya penting nggak penting? Kalau menurut gue pasti penting. Pulang aja masih kuliah walaupun beberapa kali terstop, tapi tetap mau kuliah. Nah seperti itu. Oke, kita kembali ke berita. Siap-siap. Udah jauh banget nih. Oke, berita atau informasi di daerah itu lazimnya selalu tertutup dengan pemberitaan yang ada di pusat gitu Kak. Kayak kalau misalnya teman-teman yang suka baca berita, itu pasti berita-beritanya itu tentang sekitar Pulau Jawa atau sekitar yang ada di pusat aja. Sedangkan berita-berita yang ada di daerah kita, di daerah-daerah kecil itu jarang diberitakan kalau misalnya kita melihat secara lebih dalam mengenai pemberitaan. Nah itu tuh ada alasan tertentu kah kenapa jadi algoritma penyiaran ini lebih berpusat kepada kota-kota besar? Kalau zaman era modern saat ini memang ada beberapa sebenarnya bukan kendala sih, karena kita tidak tahu aja. Ini kalau yang dari media online ya, dulu bicaranya tentang media online dulu, nanti baru ke TV. Kalau media online itu dia ada rubrik memang untuk di suatu media online itu ada tulisannya nasional. Kalau kita membuka website, nah, tapi nanti ada tulisannya yang untuk daerah sebenarnya. Nah, kita harus mencari itu lagi, harus mencari kolom-kolom yang pilihan-pilihan gitu yang di website itu kan ada. Misal kita membuka suatu media lokal di Kalimantan Selatan, nah, di situ sebenarnya ada tercantumkan untuk berita daerah, tapi tertulisnya itu dia ada kolom khusus, biasanya seperti itu.
Terus ada lagi memang yang paling tinggi itu hard news, berita yang lagi hangat. Nah itu pasti ditempatkan di utama. Nah kebanyakan itu isu-isu yang lagi nasional, isu-isu yang tinggi gitu. Misal kayak di pusat, di daerah nasional. Bisa untuk yang di daerah ini, tapi ini isunya tinggi kan? Nah seperti itu. Tergantung isu yang terjadi ya. Ya. Kalau hanya sekedar mungkin ya kegiatannya seremoni itu kegiatan biasa santai aja. Itu jarang mau masuk ke hard news atau berita yang hangat. Biasanya lebih pada kejadian segala macam yang perlu cepat. Nah, itu bisa masuk di hard news seperti itu. Tapi kalau mau mencari berita daerah itu ada. Cuman bedanya itu gini, kalau media online-nya itu media nasional, dia kadang memang jarang karena wartawannya tuh biasanya nih di sini jarang ada. Maksudnya itu media lokal di sini tuh wartawannya tidak ada, misalnya seperti media yang besar-besar itu Pipa News misalnya itu. Jarang ada, belum ada di daerah. Adanya mungkin di Banjarmasin. Nah, jadi mereka masih ada seputaran Banjarmasin. Karena penempatan tugas itu wartawan itu ada semuanya ada. Nah, sama TV pun seperti itu. Jadi berita itu lebih banyak mungkin di kota-kota besar. Nah, ada berita yang masuk sampai daerah, bisa kayak kejadian dulu membuat ya, yang beritanya keracunan massal. Nah, keracunan massal. Ya, kejadiannya di Sumatera Utara. Nah, itu sampai naik nasional. Cuma gini, di televisi itu ada jam penayangan, batas tayangan, ada jam penayangannya. Nah, dalam satu berita mungkin kalau nggak salah ya 10 berapa berita gitu. Jadi nggak semuanya tercover. Nanti jamnya pun lewat, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore atau ada yang malam. Nah, tapi ada misalnya nih yang dapat dari dulu aja, dari saya aja nih beritanya. Yang lain tidak dapat media TV yang lain. Pasti tidak tayang di media yang lain seperti itu. Harus menunggu media yang punya saya lagi. Nah, lebih kepada itu sih. Karena wartawan itu tidak semua media yang besar itu ada di daerah juga. Ada daerah-daerah tertentu yang memang ada beberapa daerah atau kebanyakan sih di kota-kotanya aja, ibu kota provinsi yang seperti itu. Nah, mungkin. Oke, kita beralih nih, kan tadi udah panjangan yang berat-berat nih. Kita yang santai-santai aja, sesantai memandang kalian. Oke, gimana sih keseharian seorang wartawan gitu? Kan apakah memang ada schedule atau jam-jam tertentu, atau memang ada habit atau kebiasaan yang memang dibangun oleh seorang wartawan gitu, Kak, di keseharian? Ya, kalau keseharian di pribadi ya, mungkin setiap orang beda-beda, mungkin dari yang teman-teman yang lain beda lagi. Kalau waktu seperti ini bisa mengatur jadwal. Kita setiap hari itu minimal ada 2 berita wajib. Nah, bisa tambahan misalnya. Kalau mau lebih ya apa? Kalau media online ya, lebih bagus lagi. Nah, tapi minimal ada 2 berita. Terus kalau mengatur polanya, sama mungkin jam 9 turun kerja atau jam 10 bisa. Nah, waktunya fix juga sih. Bahkan ada yang sampai malam-malam atau subuh. Tergantung kita mau nih mencari angle berita apa, pemberitaan tentang apa. Kalau pasar subuh yang mau harus pagi kan. Nah, misalnya kayak pasar kerajinan, mau tidak mau saya harus jam 6 misal. Nah, harus turun pagi. Nah, kalau yang mau mencari berita misal lagi yang tentang pemerintahan, berarti artinya harus jam kerja. Misal jam kerja kita janjian dengan narasumbernya pagi kan, siang, sore
atau agak sore. Nah, biasanya kalau malam jarang sih. Nah, beda lagi tentang kejadian misalnya peristiwa kayak yang baru-baru tadi kan kebakaran di daerah Danau Panggang. Nah, itu malam loh, hujan lagi. Walaupun kita, tapi bedanya gini, walaupun tidak ke sana, tapi kita dapat informasinya. Nah, nanti kita cari narasumbernya misalnya dari BPK-nya, bisa kita hubungi. Tapi kalau TV itu mau tidak mau harus menunggu dulu, kita harus turun ke lapangan. Dan seperti itu. Jadi jamnya fleksibel. Fleksibel ya. Karena Pak tentu Adian sendiri itu full time wartawan atau ada pekerjaan lain? full time. Oke. Mau merambah juga tapi belum. Tapi Belum sanggup. Pak Adian punya YouTube kan ya? Ada. Mungkin bisa disebutkan Boleh. nama. Kalau media sosial ulun pakai Adiat, nama ulun ya Adiat strip bawah itu apa sih? Underscore Husura. Husura itu sebenarnya Husura Utara. Oh. Ya, bukan nama Adiat Ehsan. Husura itu dulu singkatan Husura Utara, bukan HSU yang ulun pakai. Nah, cuman karena itu ulun malas lagi mengganti, orang tahunya sudah itu. Ya sudahlah, pakailah namanya itu Adiat Husura. Kira orang nama, kirain dia kebanyakan kira orang itu nama. Itu bahkan ada yang menanyakan itu dari nama keluarga. Maksudnya itu kan ini bisa kayak orang biasanya memakai nama-nama keluarga kan. Marga kan. Nah, kira marga bagaimana itu ternyata? Bukan. Padahal singkatan ya kan? Singkatannya sih Husura Utara. Karena kalau yang disingkat HSU banyak juga sih. Supaya lebih agak beda Husura Utara. Memang ada sejarahnya juga sih. Nah, ya itu aja sih. Kalau aktifnya sama Adiat Husura. Kalau YouTube sama Adiat Husura itu aja. Jadi mudah aja nih buat kalian yang mau ngecek channel YouTube-nya Kak Adian atau Instagram-nya mungkin. Oh, kalau di YouTube baru kan ya. Sudah Husura apa ya? Husura Channel. Husura Channel. Iya. Nah gitu. Itu isinya banyak ya tentang wawancara kemana-mana gitu Kak. Ya. Mungkin bisa diceritakan nih salah satu yang paling mengenang, yang berkesan. Oh itu ngetes. Kalau berkesan, pada topik ya. Ini pengalaman ya, lebih kepada pengalaman. Kalau yang YouTube itu mencoba minyak Kalimantan, minyak Kalimantan, misalnya ini bukan promosi kan, Promosi nggak apa-apa Kak? minyak apa juga tahan belati atau apa tahan senjata tajam. Itu kita wawancara kemarin ulun ya, saya sendiri bukan kita lagi, saya yang membuat menyiapkannya saya, yang menyiapkan kameranya sendiri, membuat edit segala macam sendiri. Kita wawancara, sebenarnya teman juga narasumbernya. Nah, cuman karena kita sudah melakukan ya tadi aktivitasnya kita meriset, mencari informasi, menggali informasi tentang apa itu minyak Kalimantan. Nah, kita kumpulkan. Nanti kita bikin pertanyaan untuk si narasumber. Nah, pertanyaannya bukan ya kita olah supaya lebih kata-katanya tuh kita sebenarnya tahu. Nah, sudah tahu, tapi bagaimana kita sebagai seorang penonton yang mau bertanya. Nah, seperti itu. Mungkin kira-kira paham ya? Nah, kita pura-pura tidak tahu jadi. Pura-pura nggak kenal ya? Ya, pura-pura nggak kenal sih. Nah, jadi karena ini kita memang bukan untuk mengenalkan diri kita ya, karena untuk mengenalkan si narasumber ke penonton. Nah, seperti itu. Walaupun kita sudah tahu tentang itu minyak apa, minyak ini jenisnya apa, nah, tapi kita tetap menggali informasi tentang itu. Kita tanyakan, ditanyakan tentang apa itu kegunaannya apa, khasiatnya apa, seperti di mana dapatnya, nah, terus bagaimana gunanya untuk apa. Kalau menurut kemarin ini yang saya yang coba itu minyak tahan di pisau, memang tahan sih. Di akhir video itu ada sempat dioleskan minyaknya, terus dicoba dengan pisau belati tajam. Emang gudanya sih. Kalian coba sendiri? Coba. Itu kayak semacam eksperimen gak sih jadinya? Sebenarnya khawatir sih kamu udara bahaya. Celaka ya.
Cuman ya karena yakin kawan melihat teman tadi sudah tidak apa-apa dia, ya yakin aja aman sih. Mungkin teman-teman di sini mau coba riset. Tidak ada. Promosi punya teman. Ya, katanya tuh banyak sih yang mencari minat seperti itu. Nah, kalau yang dari pengalaman lain lagi untuk yang selama ini jadi yang paling berkesannya, kalau dibilang pengalaman itu pasti banyak. Apalagi saat kita pengalamannya di lapangan. Saya itu pernah naik gunung 1 minggu pas tugas di Banabai. Jadi mengeksplor gunung Meratus dulu, maunya ke tempat karena ada mengunjungi salah satu desa Dayak di dalam Gunung Meratus. Nah, selama 1 minggu perjalanan kalau pergi. Terus juga waktu kejadian banjir pernah jatuh di got, tenggelam segini, dan gotnya dalam karena sama rata dengan air banjir kan, tenggelam di depan kantor Pemda Bupati HST itu. Udah ada gorong-gorong tenggelam segini. Untuk kamera ini sempat mengangkat dan dilihatlah oleh banyak orang pengunjung yang saat itu sedang ya main-main air kan, kayak kita di Muntai biasanya kan. Nah, ditawakan. Ya, jadi pengalaman tersendiri ya. Terus juga mau liputan di atas gunung, naik sepeda motor karena jalannya rusak, mau menggas, bukannya naik malah tapi turun lagi. Apa nih? Kata teman, anunya dijaga oleh orang. Kada boleh naik. Adanya kada boleh naik kan. Ban sepeda motor kita terpanjang untuk naik. Nah kayak gitu bisa aja. Jadi ya ramai lah hal-hal kayak gitu. Dan ulun kebetulan memang lebih suka dulu itu mengeksplor wilayah dan mengeksplor tentang budaya sih. Kebanyakan budaya itu. Kalau boleh, kami sebenarnya menyediakan games nih buat kami. Oh iya, silakan. Supaya kan mengantuk nih penonton. Iya. Ya. Mungkin tim kreatif bisa menyerahkan gamesnya. Ayo. Ini siapa tahu nih nanti yang mbak-mbak atau mas-mas yang di belakang ini nanti suatu saat jadi host juga. Jadi Iya, pasti. Iya. Nah, jadi ini namanya bola-bola warna dari LPM gitu. Di sini Kak Adiat bakalan Kita berbeda. ini bukan dimakan ya Kak ya? Jangan, bahaya. Ingat ya, jangan dimakan yang kayak gini ya. Oke. Nah, nanti Kak Adiat bakalan kayak cari kayak gini aja Kak. Nanti bakal ketemu gitu harta karun. Enggak. Bakal ketemu kayak kertas putih dan Kak Adiat bakal menjawab atau menjelaskan apa yang tertulis dari kertas itu. Oke, siap. Silahkan. Dikira dari Mesir atau Kalau bisa nanti, tapi dari Kak Adiat dulu. Oke deh, kita coba lah. Oh, apa ya? Dapat kan? Satu dapat. Kira tadi keras. Enggak. Oh, oke. Biar atau Enggak. ya. Nah, ini ilmu ya. Oh. Ilmu langsung dari Kak Adiat. Apa skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang jurnalis? Skill, ya. Keberanian sih. Terus juga pengalaman menggunakan operasi peralatan kita. Nah, karena saat ini salah satu yang dicari itu kita bisa menggunakan handphone pertama, laptop, atau bisa desain misalnya. Nah, terus juga pengoperasian kamera, sama sepeda motor, itu wajib. Transportasinya, karena agak sulit kalau kita hanya jalan kaki kan, mau mencari. Tapi kalau di kota-kota besar mungkin enak. Tapi kalau di kota kecil agak aneh mau ke tempat-tempat itu kan. Jadi ada memiliki kendaraan pribadi. Apa tadi pertanyaan skill? Ya, skillnya. Apa skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penulis jurnalis tadi? Ya. Pertama bisa mengoperasikan alat digital, nah tentu termasuk kamera ya. Terus juga berani sama komunikatif, harus ada berkomunikasi gitu. Karena ini penting nih, kunci utamanya.
Berarti kayak multi talent ya jurnalis ini. Yes. Semua diraup gitu. Harusnya nggak seperti itu. Oke. Kalau bisa jadi artis mungkin bisa jadi artis. Bisa gitu ya Kak. Oke lanjut nih Kak. Ke pertanyaan selanjutnya bisa Kak? Oke. Banyak nilainya kan. Siapa? Enggak sampai 100 Kak, enggak muat. Wah. Ke bawah sama bola-bolanya ya Kak? Oke. Kamu ada tebakan? Apa? Bola-bola cicak kan? Iya kan? Ada kan? Permen-permen. Iya agak mirip ya Kak. Selama menulis atau mencari berita, berita seperti apa yang paling Kakak sukai? Oh. Jangan banyak. Izin minum dulu. Boleh Kak. Kalau gitu, aku juga mau minum kalau gitu. Berita yang disukai saat menulis. Berita lebih kepada yang short news. News itu berita tentang picture. Nah, picture itu kita mengangkat bisa tentang kebudayaan, tentang seseorang gitu lah. Tapi seseorang ini yang apa sih? Yang memberikan kisah inspiratif. Nah, misal dia seperti penari atau orang yang berprestasi seperti itu. Kebudayaan bisa. Pokoknya intinya yang lebih kepada short news itu berita santai, tapi ada inspiratif di dalamnya. Nah, seperti itu. Tapi biasanya berita-berita yang sering Kak dia tangani itu yang seperti apa? Oh, iya. Kalau yang sering ditangani itu berita pemerintahan, mungkin isu-isu pemerintahan ya, sama berita hukum dan kriminal. Kejadian hukum kriminal ini macam-macam. Ada yang misalnya penangkapan, kasus apa sih kejadian kayak peristiwa kebakaran, nah, itu kan masih sangat. Itu yang paling sering dulu tangani. Tapi saat ini kalau yang musim politik, kayaknya lebih berita politik lagi gitu. Karena emang itu yang lagi panas-panasnya. Tapi ada lagi nih berita olahraga. Misal saat ini ada open apa namanya biasanya itu apa? Perprov ya. Nah, perprov bukan olahraga provinsi ya. Nah, mungkin ada yang tahu. Nah, mau tidak mau kita harus bikin juga olahraga. Gimana kondisi atlet, misalnya asal high school, berapa banyak pertandingan yang diikuti, terus apa namanya, berapa peraih medali. Nah, jadi tapi yang lebih sering tadi karena itu suatu event aja, hukum kriminal peristiwa sama kegiatan pemerintahan maksudnya isu-isu apa tentang pemerintahan, misalnya ternak, vaksin ternak, atau ini saat menjelang Natal dan tahun naturasi untuk yang apa sih namanya Natal dan tahun baru ya, Natal dan tahun baru kan? Itu gimana sih kalau apa kegiatan masyarakatnya, mungkin kalau di sini nggak terlalu kelihatan, tapi ada. harga sembako itu kadang berpengaruh. Nah, harga sembako itu mau jelang lebaran nih ya, mau jelang lebaran harga sembako itu bisa naik atau ada yang turun. Saat ini harga cabai adalah nih buat kalau abang-abangnya nih mohon ya, tahu harga cabai sekarang? Nah, ya. Kalau yang mbak banyak tahu harga cabai sekarang nggak? Oh iya mbak. Iya, harga cabai itu memang ada lagi yang naik. Harga ayam potong itu kan. Bahan-bahan pokok kayak gula itu Ya. juga naik kan? Nah itu perlu juga diupdate untuk pemerintahan karena ini ranahnya untuk masyarakat. Maksudnya itu masyarakat harus tahu tentang harga-harga yang itu, maksud walaupun dia tidak membeli tapi sudah tahu harga di eksklusif berapa sekarang ini. Nah seperti itu. Oke, kita ke kertas yang terakhir. Oh, iya. Sekali lagi. Terjawab nggak pertanyaan tadi ya? Kira-kira terjawab nggak? Terjawab. Oke, lanjut. Ada sisi tanya jawab nggak? Kalau sempat ya. Kalau sempat nanti kan kita kalau ada sesi tanya jawab. Susah ya kak? Wah. Habis deh. Coba kalau aku yang tanya.
kayaknya kegandalan tangannya. Ini emang susah kak, tinggal dikit soalnya. Oh, ada banyak mana? Aduh. Ini kita panjang cuma cari ini doang nih. Iya. Tuh kan, ini ada satu. Oh iya. Ya. Oke. Ini sih sama kayak pertanyaan aku sebelumnya kak. Kalau boleh diganti boleh nggak? Silakan. Boleh ya? Tapi apa? Ulang dulu. Ini sama kayak tadi pengalaman kejadian Yang tak terlupakan saat mencari berita. Kurang lebih hampir sama kayak tadi ya kak ya? kurang lebih sama sih. Cuman kalau dibilang apa sih? Kejadian yang tak terlupakan saat banyak sih sebenarnya. Cuman yang tadi aja dulu. Gimana kalau kita ganti aja? Oke, boleh. Kata-kata dari atau kalimat dari Kak Adian langsung untuk LPM Al-Fajar. Oh iya. Oke, baik. LPM Al-Fajar ya luar biasa. Karena ini sebuah terobosan ya. Saat mulai mengikuti sejak pertama menjejak kaki di sini gitu. Karena jadi narasumber dulu kan belum ada ya. Nah, saat diundang waktu itu si Mbak Ajijah kalau nggak salah ngundang pertama itu kan. Ulun pun baru tahu baru tahu kalau ada LPM di Hulu Sungai Utara. Kirain dulu waktu itu masih ada di sekitaran Banjarmasin. Ternyata di HSU sendiri ada. Dan katanya jalannya ini sudah beberapa tahun. Kegiatannya pun lumayan bagus. Maksudnya lumayan bagus itu berkembang. Karena dulu podcast ini rasanya podcast belum ada dulu ya. Dulu itu lebih kepada blog, kalau nggak salah sebelumnya ada yang tabloid mingguan atau bulanan sih. Terus berkembang ke liputan berita reportase ya yang saat ini ya. Nah, reportase. Terus ke podcast, produksi yang konten sama ini langsung. Nah, ini suatu perkembangan yang tinggi. Semoga kedepannya makin ada lagi yang berkembang. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau dibilang apa sih kata-katanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sekali lagi. Dan ini pesannya untuk para pesan. Kalau yang mau berorganisasi di suatu kampus saja sih. Maksimalkan kegiatan di dalamnya. Bukan hanya soal kita ikut organisasi, ada nama, tapi nggak aktif gitu. Kalau mau maksimal ya, kalau mau ikut maksimalkan. Terus jangan karena gini, seperti kita bicarakan ya di luar tadi. Saat kita menjadi siswa, ini pengalaman. Kadang jati diri kita itu belum keluar. Maksudnya itu ini keahlian atau keinginan kemampuan kita itu belum keluar. Misal menjadi MC. Biasanya itu saat jadi siswa disuruh yang diminta satu orang. Tapi padahal yang lain tidak tahu bahwa dari teman-teman atau dari kita sendiri punya potensi untuk itu. Tapi kenapa tidak dikembangkan? Makanya maksud dulu saat ini Bu Hanti ya, Mbak sama abangnya masuk di sebuah organisasi yang sangat luar biasa. Karena ini komunikasinya luar biasa di sini. Apa jenjang kalau dibilang jenjang karir itu yang luar biasa gitu. Suatu saat mungkin buat dia ada yang mau jadi wartawan sesungguhnya, maksudnya yang aktif di media massa gitu. Atau menangani sebuah perusahaan atau sekolah yang ada kehumasannya. Artinya kemudian ada pengalaman di sini. Kata orang itu pengalaman apa yang ada bisa disertakan. Bukan pernah sih anggota LPM Al-Fajar tahun sekian. Pengalaman apa yang didapat? Pernah menjadi MC, moderator, jadi host, atau menjadi reportasenya, jadi pembawa acara, terus jadi kameramen misalnya atau editing. Nah,
Karena zaman digitalisasi saat ini yang tadi disebutkan ya, semua itu diperlukan. Dan media-media massa itu mereka juga menggunakan konten-konten kreator seperti itu. Misal dia nanti jadi YouTuber atau enggak anaknya jadi YouTuber, berarti harus menyiapkan nih urutannya ya, yang ada yang jadi YouTuber ya, pasti menyiapkan naskahnya, menyiapkan bahannya dulu. Gak mungkin otodidak harus gak mungkin harus otodidak segala macam soal on cam kamera, kecuali vlog ya. Orang vlog itu pasti ada meriset juga. Buat biar pengalaman di sini mengumpulkan informasi ya, intinya bukan informasi. Makanya kita biasanya tadi kalau masuk di organisasi ini maksimalkan potensinya. Yang asalnya di sekolah belum dapat, di sini mau belajar ya belajar. Selagi tersedia wadah. Iya betul. Selagi tersedia wadah. Tapi kalau yang kurang lagi nih, silakan mau bertanya-tanya. Kalau dia mau kunjungan ke kantor wartawan, bukan kantor wartawan sih, tempat ngepostnya wartawan silakan. Yang teman-teman kemarin si Amir tahu itu wah pokoknya nyaman sudah anak beraber anak berdua anak beraber atau anak diskusi kita silakan asal dihubungi dulu. Malah kalau ini malam ada, tapi jangan dulu kalau ini kalau ini orang berhubungan ya nggak apa-apa sih. Dulu kadang gue tadi malam aja gue di kantor, jadi jarang ke rumah. Ini ada teman kita yang dari anggota Al-Fajar satu kampung gitu, satu desa. Dulu jarang di rumah di sini. Biasanya kalau libur atau tidur di tempat itu, tempat wartawan. Emang sering gitu atau kadang-kadang ya? Sering banget. Dari lulus sekolah ikut organisasi malah banyak tidurnya di rumah. Rumahnya itu dipertanyakan ya, jadi yang mana? Tempat itu biasanya tempat menyimpan baju segala macam. Malah baju itu dalam tas. Nah, jadi memang aktif di organisasi dulu, tapi jangan juga kalau sampai kayak gitu lah. Besarnya ya lah. Karena nantinya kalau takutnya untuk akademiknya tertinggal. Sedang-sedang aja. Sedang aja. Ya, betul. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Oh iya. Dan LPM Al-Fajar nggak akan lupa dengan slogan kami. Dan di sini kami secara khusus minta langsung sama Kak Dian untuk memimpin slogan dari kami. Formatnya ini Kak. Kakak bakal bilang LPM Al-Fajar, salam Presma. Dan kami semua bakal bilang salam Presma. Kak Diannya bilangnya LPM Al-Fajar, kami bilang salam Presma. Kak Dian juga ikut sebelah kiri. Oh sebelah kiri? Iya. Oke, siap Kak? Siap. LPM Al-Fajar, salam Presma. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktu untuk datang langsung ke talk show kami. Semoga kedepannya makin banyak kerjasama kita dan makin banyak. Oke. Saksikan talk show series LPM Al-Fajar lainnya yang bakal muncul di episode lain. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah. Bye bye.